Jadi bahwa pasca panen itu adalah untuk mencegah kerusakan. Itu yang pasti, mencegah kerusakan, kemudian menjaga mutu, kemudian menciptakan nilai tambah. Nah, menciptakan nilai tambah ini, kalau Pak Hadi, ya, itu ketika panen, itu dikeringkan, dipotong, itu bagian dari menciptakan nilai tambah. Nah, dipotong itu yang apa? Kalau kita di mana? Di lapak penjemuran ya, itu kan ada yang dipotong-potong tuh, dipotong daunnya. Itu bagian dari menciptakan nilai tambah, termasuk menciptakan lapangan kerja. Nah, ini salah satu fungsi dari pasca panen ini. Nah, mencegah kerusakan karena kita tahu bahwa bawang merah itu sifatnya mudah rusak. Nah, jadi kita salah Bu ya, kita salah di dalam mengikat, nah, itu bisa busuk. Kalau kita jemur ya, kalau kita jemur itu nanti ikat itu bagian atas dulu, bukan langsung di bagian ujung. Nanti ada gambarnya. Nah, jadi pasca panen, mengapa tadi disampaikan tadi ya bahwa bawang itu masih hidup atau segar karena masih mengandung air. Nah, secara teori itu kan kalau masih ada air itu masih ini ya, masih bisa ada proses-proses fisiologi ataupun biokimia atau apalah gitu, itu masih ada. Kalau misalkan kalau beras itu kalau kadar airnya masih di atas 13 ya, itu mungkin akan mudah busuk atau berjamur. Nah, sama kalau kita menyimpan ya, menyimpan bawang merah, daunnya itu masih basah, nah itu menjadi sumber pembusukan karena setiap saat itu masih melakukan proses fisiologi. Nanti caranya gampang untuk mengetahui apakah daun sudah kering atau belum itu sebetulnya sederhana. Nah, nanti akan kita lihat bagaimana caranya. Nah, ini masih terjadi proses fisiologi. Nah, ada respirasi, mengeluarkan gas. Coba panjenengan ya, Bapak Ibu, kalau misalkan antara bawang yang sudah kering dengan bawang yang belum kering, nanti dari jalan dari kebun ke sini dimasukkan aja ke mobil ya, itu beda rasanya. Wah, kalau yang namanya bawang masih basah dimasukkan ke mobil, nah kalau itu mobilnya Pak Kepala Dinas, bisa marah-marah, kan begitu. Itu bau bisa sampai 2 hari 3 hari. Makanya kalau saya ke bawa bawang itu nanti saya taburi dengan kopi. Jadi kalau bawangnya digantikan dengan bau kopi. Jadi sambil menunggu hilang, orang itu kan menghirupnya bau kopi ini. Jadi orang tidak komplain. Nah, seperti itu. Kemudian masih ada proses ya, tumbuhnya akar dan tumbuhnya tunas. Nah, ini kayak gini. Ini kalau kelembapannya itu terlalu tinggi, bisa berakar dan keluar tunas, kemudian ada rusak. Nah, kemudian umur simpan umbi itu pendek sesuai dengan varietasnya. Hari ini Bu, Bapak ya, kita simpan taruhlah misalkan 1 kintal. 4 bulan itu mungkin 1 kintal itu 100 kilo, 4 bulan kemudian mungkin tinggal 25 kilo. Kalau perawatan awalnya itu kita nggak benar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Mengapa kemudian bibit itu harganya mahal? Karena bibit itu ketika masuk panen 2 minggu dikeringkan, disimpan, masih nunggu 45 hari lagi. Susutnya itu sudah 30%. Jadi kalau misalkan bawang segarnya itu harganya harganya itu 14.000, maka bibit itu harganya kira-kira jadinya 20.000 harga pokoknya, karena ada penyusutan. Nah, kita lihat Pak, ini saya pengalaman kami Pak, ini pengalaman sendiri. Jadi bawang merah kita panen pada saat musim hujan.
Nah, saya masih ingat betul proses bawang ini. Nah, jadi ketika saya jemur, Pak, ketika saya jemur itu tidak menggunakan alas, Memang ada ini ya, ada peneduhnya. Nah, ternyata di bagian bawah ini, yang bagian yang ada akarnya itu karena hujan terus ya, walaupun dari atas itu nggak kena air, tapi kena rembusan. Jadi lembab ya. Jadi walaupun taruhlah misalkan ini tertutup, yang bawah nggak basah, tapi kan air itu kan secara pori-pori itu kan menyebar ya. Kalau ada pori-pori itu baru 45 hari, baru 1 bulan, Pak. Jadinya kayak gini karena ternyata apa? Ternyata di bawahnya itu ketika saya periksa di bagian akar, yang akarnya itu ada jamur, itu warnanya putih. Nah, jadi kopong melompong seperti ini jadinya. Dan kita yang tadinya sudah senang mau kita jadikan benih, Bu ya, ternyata jadinya kayak gini. Nah, jadi kayak gini, Pak, ini betul-betul rusak, kering, banyak yang kopong seperti ini, kayak gini. Nah, ini rusaknya kayak gini. Nah, ini kan kembali ya seperti saya sampaikan tadi, kita itu sudah ingin merayakan kemenangan main bola, gitu ya. Tinggal menunggu berapa hari lagi ya, ternyata jadinya kayak begini, rusak kayak gini. Nah, ini yang menjadi perhatian kita ketika kita itu melakukan pasangan ini panas. Nah, ini Pak, contoh-contoh kerusakan ketika di penyimpanan. Nah, ini semua yang saya ambil itu adalah contoh bawang merah yang saya panen, ya, yang saya panen pada musim hujan. Semuanya begini. Nah, ini bagian bawahnya jelas ini. Nah ini Pak, keluar kayak gini. Apa? Warna keluar ini apa namanya? Jamur. Karena itu pada waktu panen itu, ya tadi saya ceritakan, kalau hujan itu tetap kita kasih peneduh, tetapi ternyata kita kasih alas, dan akar itu pasti bersentuhan dengan rumputan waktu itu. Nah, rumputan kan ya tetap yang melakukan respirasi, keluar gas dan sebagainya masuk ke sini. Nah, ini kan sangat disayangkan. Nah, kayak gini. Nah, ini adalah contoh ketika kita pasca panen tahap 1. Nah, ini saya ambil satu lagi, pasca panen tahap kedua, ketika barang itu sudah kita potong-potong untuk kita distribusikan. Gini, Pak. Nah, ini semoga cukup kami saja yang merasakan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu belajar dari pengalaman ini. Ini busuk. Nah, ini kayak gini, Pak. Nah, jadi cerita ya, moral cerita dari bawang yang busuk ini adalah ketika kami mendapatkan order dari BUMN. Jadi menjelang Idul Fitri. Menjelang Idul Fitri akan dilakukan pasar murah. Tapi waktunya sudah mepet ya. Sudah mepet. Jadi barang itu kami kirimkan ke BUMN tadi. Nah, tapi karena waktunya mepet sudah tidak sempat untuk tidak sempat untuk didistribusikan. Nah, libur lebaran 1 minggu lah. Yeah. Setelah 1 minggu sudah pada siuman semua kan, dari senang-senang itu ingat ini ada bawang. Simpenan. Nah, yang disimpan. Nah, jadinya kayak gini, Pak. Ini kira-kira dalam jangka waktu 10 hari. 10 hari
sejak kita kirimkan. Nah, asal muasalnya adalah seperti ini. Mintanya dikemas ya, minta dikemas masing-masing 1 kilo, kemudian untuk distribusi kita bawa ke kantornya, ke gudangnya, kita kasih karung seperti ini. Nah, ternyata itu nggak dibuka, itu disimpan seperti menyimpan beras atau menyimpan kedelai atau menyimpan jagung. Nah, beras itu kan kalau misalkan itu kadar airnya sudah 13%, nggak jadi masalah mau disimpan berapa lama, itu kan karena kadar airnya itu sudah stabil ya, artinya tidak akan terjadi proses ya, AW-nya itu sudah sangat rendah. Jagung juga seperti itu. Nah ini bawang masih hidup nih, masih hidup kayak gini. Ini kan artinya kita itu tinggal menjual, tinggal transaksi ya, tapi karena ada kesalahan di dalam pasca panen ini jadinya kayak gini. Nah, ini kan ya lumayan, ada sekitar 300 kilo. 300 kilo kali, kalau 300 kilo waktu itu harga 20.000 ya waktu itu ya. Berarti kan sudah 6 juta ya? 6 juta itu kalau kita belikan kambing itu dapat 3 ya. Kalau kambing kurban ya dapat 1 lah gitu. Dapat 1 atau 2 lah. Kalau bakalan petir itu ya nggak nyampe ya. Nah ini yang terjadi ya ini. Nah, ini saya ceritakan pengalaman kami. Jangan sampai kemudian Bapak Ibu misalkan di sana sudah ada petani yang panen, kemudian ingin mendistribusikan ke tempat lain, kan biasanya kan gini, dari dinas, mungkin dari dinas pertanian atau dari badan ketahanan pangan, kan misalkan dari bidang ketahanan pangan akan mengirim ke luar daerah, kerjasama antar kabupaten misalkan seperti itu, atau ada pesanan dari Perumda, atau ada pesanan dari dinas pasar. Nah ini perlu kami sampaikan supaya hal-hal ini diantisipasi. Nah, ini perlu kita antisipasi, jangan sampai ya tadi sudah tinggal merayakan kemenangan tapi ternyata kebobolan. Nah, kan jadinya sedihnya itu berkali-kali itu Pak ya. Ini sudah tinggal panen, tinggal duitnya. Nah, saya akan coba memulai dari alur panen dan pasca panen. Nah, ini sebetulnya nanti saya akan mengulas. Saya membayangkan bapak-bapak itu sudah melihat di sana. Nanti saya menjelaskan teorinya. Jadi prakteknya itu di sana tadi sudah, teorinya belakangan. Nah jadi begini. Jadi alur pasca panen ini yang pasti mungkin kita sudah paham semua penentuan umur panen ya. Ada 55 hari, ada sampai 60 hari. Kalau varietas tertentu bisa sampai 75 hari. Nah ini tergantung kebiasaan. Sebetulnya kapan panen atau tidak itu tergantung kepada kebutuhan. Kalau bawang itu sudah layak, artinya layak panen itu kan ring hari ya, mungkin 52 sampai ke 55 itu nggak terlalu signifikan, tapi signifikan terhadap harga. Pak ini baru 52, tapi harganya kok tinggi Pak? Jangan, nanti nunggu 55 hari. Karena harga itu tinggi ya, kemudian dari dinas perdagangan pusing loh. Datangkan dari luar. Nah, ketika kita panen 55, ternyata harga sudah turun. Nah, jadi yang menentukan waktu panen itu adalah 2 hal. Satu umur, yang kedua itu adalah harga. Nah, di sini Pak ya, kalau harga itu lagi tinggi, umur 50, 45 itu dipanen Pak. Lah ngapain saya nunggu sampai umur 55, nunggu 7 hari ya? Kita nggak tahu harga ke depan itu berapa. Nah, ini hitungan petani realistis kayak gitu. Ya. Nah, Pak ini belum saat yang mau jamin nanti harga naik terus itu siapa itu? Jadi kita pada prinsipnya kalau kita itu sudah nanam,
nanam dengan terbaik, cara terbaik, SOP terbaik, kita rawat dengan ikhlas, seperti itu kan tetangga sudah pada ikut bekerja, kita hitung-hitungannya itu sudah dapat rezeki, ya sudah kita lepas. Nah, kita nggak tahu ya. Jadi dalam agribisnis itu ada istilah lebih baik burung pipit yang ada di tangan daripada burung terukur yang ada di dahan. Tapi gini Pak, kalau menambah umur lah lebih dari yang Bapak katakan tadi umur 52 sampai 55. Jadi kalau kita tambah umurnya itu apakah dia nggak menambah kalau kita bertanam yang lain padi ataupun buah-buahan yang lain kan itu pasti akan menambah beratnya. Nah, itu apakah nanti di bawang tidak seperti itu Pak? Menambah. Jadi kenapa nggak kita tunggu aja? Biasanya nambahnya signifikan atau nggak berapa persen? Nambah itu bisa signifikan, tapi kita nggak tahu juga tiba-tiba jauh turun. ini hortikultura Pak ya. Hortikultura itu spekulasinya sangat tinggi. Jadi nanti akan kembali kepada pilihan petani tadi. Ini berdasarkan pengalaman masing-masing nanti. Wah kalau di sini nggak masalah deh. Kalau ini nanti pasti bermasalah. Jadi artinya bahwa dalam pilihan, dalam menentukan tahap-tahap di produk hortikultura yang gampang rusak, yang harga itu naik turun itu kembali pada feeling masing-masing. Mungkin Bapak bisa, oh ya nggak apa-apa deh, nunggu 55 hari karena yakin ini harga akan harga akan naik atau bobot masih nambah. Tapi mungkin di tempat lain ini mumpung ini. Nah, jadi kembali pada ketajaman dan intuisi bisnis masing-masing. Jadi artinya banyak pilihan Pak ya, banyak pilihan untuk menentukan apakah mau panen sekarang atau panen nanti. Makanya tadi saya sebutkan yang menentukan umur panen itu ya secara SOP itu adalah umur tanaman. Secara SOP, ya, secara SOP adalah umur tanaman karena umur 50 dan 55 pasti bobotnya beda. Nah, pasti beda. Beda itu bisa jadi bertambah, bisa turun. Nah, tapi kita ambil positifnya itu adalah bertambah. Tetapi umur panen dalam bisnis itu bisa jadi pilihan, Pak. Bisa jadi pilihan. Secara SOP memang itu adalah kita berdasarkan umur panen. Kalau kita nggak mengikuti SOP ini nanti bisa rusak SOP nanti kita. Nanti dicopot. Wah, Pak kemarin itu kan panennya 45 hari. Padahal harganya lagi seperti ini. Nah, artinya kembalikan kepada masing-masing pelaku usaha. Nah, artinya banyak pilihan juga. Jadi ada pilihan ketika misalkan harga itu bagus ya sudah kita panen aja. Karena memang lagi dibutuhkan. Nah, tapi saya ulangi lagi, secara SOP memang harus sesuai dengan umur tanaman supaya hasil itu adalah optimal. Gunanya apa? Gunanya itu adalah kalau mungkin dari bapak-bapak dari dinas itu bisa mengetahui, oh sebetulnya potensi di lahan kami itu bisa 12 ton per hektar. Nah, karena secara SOP seperti ini, artinya nanti ketahuan kan? Artinya buat data dinas untuk promosi penyuluhan kepada petani itu kita bisa dapat data. Nah itu secara SOP itu, tapi secara bisnis bisa terjadi di lapangan itu tidak. Nah ini yang pertama, kemudian yang kedua panen, nah, kemudian yang kedua ada pelayuan. Ini bacanya kuring atau karing. Saya nggak tahu, nggak bisa baca Inggris ini. Suka adil lah Pak. Curing. Nah, jadi pelayuan ini adalah untuk mengurangi laju respirasi. Laju respirasi ketika itu bawang itu dicabut, itu masih. Kemudian kawan-kawan petani di sini meyakini, jadi bahwa walaupun itu sudah dicabut, proses fotosintesa itu masih jalan, sehingga diduga saya belum pernah mengukur Pak, diduga masih ada proses untuk pengisian umbi. Perkeyakinan seperti itu, tapi sekali lagi saya belum pernah mengukur. Nah, kemudian karena
laju respirasi ini kita kurangi, maka tujuan itu adalah untuk melindungi umbi dari pembusukan. Nah, ini pelayuan dan curing, kemudian ada pembersihan. Nah, pembersihan ini adalah untuk menghilangkan kotoran dan sumber penyakit yang menempel pada umbi. Kita tidak tahu apakah tanah yang kita pakai itu sudah terpapar dengan misalkan dengan jamur layu fusarium. Nah, kalau itu nempel, Pak, ya, nempel itu kan sama saja dibawa kemana-mana. Nah, jadi untuk menghilangkan kotoran dan sumber-sumber penyakit pada umbi. Ada orang, ya, petani yang bisa pokoknya nanti dibersihkannya nanti saja pada saat mau ditanam. Nah, berarti kan sama saja membawa fungi jamur fusarium tadi ke dalam gudang. Nah, makanya fungsi pembersihan itu adalah untuk menghilangkan sumber-sumber penyakit tadi. Kemudian yang terakhir itu adalah penyimpanan atau pemasaran. Nah, kita lihat. Nah, ini penentuan umur panen secara SOP. Nah, melakukan panen setelah tanaman cukup umur dengan ciri-ciri fisik 80% daun rebah, menguning, dan leher batang kosong. Jadi leher batang itu sudah artinya sudah putih, artinya sudah tidak gemuk lagi, sudah langsing. Artinya sudah turun semua. Kemudian umur tanaman itu tergantung pada varietas dan musim tanam dan ketinggian lokasi. Jadi varietas tertentu itu umurnya lebih panjang. Kalau bunga Brebes 50 sampai 55. Varietas tajuk bisa lebih panjang 60 sampai 65. Nah, kemudian pada musim kemarau biasanya umur tanaman lebih panjang, Pak. Nah, pada musim hujan itu umurnya lebih pendek. Artinya dengan umur 50 itu daun sudah nggak kuat lagi. Sudah nggak kuat sehingga kemudian banyak yang lebat dan itu harus dipanen. Tapi kalau musim kemarau itu bisa lebih kuat. Nah, kemudian di dataran tinggi umur tanaman cenderung lebih panjang. Kayak gitu. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau dikonfirmasikan langsung aja nggak apa-apa. Kemudian berikutnya tadi terkait dengan pelayuan tadi. Jadi setelah bawang merah itu dipanen, sebaiknya dilakukan pelayuan daun, ya, yang bertujuan untuk mendapatkan warna kulit umbi yang lebih merah dan berkilau, mempersingkat waktu pengeringan, kemudian membatasi pemelanan air dari umbi yang berlebihan, dan mempercepat pembentukan kalus pada permukaan umbi yang terluka pada waktu pemanenan. Jadi ketika itu dipanen, akar tercerabut, ada yang luka. Nah, yang luka-luka tadi kalau kemudian itu tidak dijemur, itu biasanya akan semakin menjadi biangnya kebusukan. Jadi makanya perlu ada pelayuan dulu, kemudian ada penjemuran. Nah, ini pelayuan dilakukan dengan menjemur bagian daun selama 2-3 hari di bawah matahari langsung. Pengeringan dilakukan dengan cara menjemur bagian umbi bawang merah di bawah sinar matahari langsung selama 7-14 hari dengan melakukan pembalikan setiap 2-3 hari. Kadang-kadang setelah itu kita balik. Nah, ini Pak, yang perlu kita perhatikan, penjemuran ada nanti ada beberapa contohnya. Saya ambil, nggak boleh nggak siapa tuh, saya dapat di gambar, harusnya nggak boleh ditampilkan. Juga siapa Anda nggak tahu. Nah, ini model penjemurannya ada yang seperti ini. Nah, kita lihat peralatan panen. Nah, ini sebetulnya yang penting itu Pak. Ini kursornya kelihatan nggak? Nggak kelihatan? Kelihatan Pak. Ini. Nah, ini ya.
Jadi Pak, ini mengikatnya pada bagian atas. Pada bagian atas ini yang diikat. Bukan pada bagian bawah ini. Kalau yang diikat pada bagian ini, pasti ini akan ada luka. Luka di dekat umbi. Istilahnya orang itu luka tapi di dekatnya nyawa. Nah, kalau ini di ujung nggak ada masalah. Karena ini ketika ada luka di atas ini, ketika kita jemur itu akan kering duluan. Salangi depan. Ada pernah punya kesalahan mengikatnya? Salah besar Pak. Tapi gini Pak, kami di Batubara pernah kemarin kita panen itu, kalau kami untuk masa panen kan lihat katanya karena kami kepingin jadikan benih, jadi kami panennya sampai 60 sampai 70 hari. Dan daunnya itu udah rebah semua Pak, udah tidur, udah kering. Jadi pada saat kami mencabut itu nggak bisa kami ikat. Jadi saya balik lagi ke yang tadi pasca panen awal untuk dijadikan benih sekalian. Dengan kondisi tanah yang di sana itu, dengan panas teriknya yang di sana itu juga, karena kami pinggiran pantai dan jauh dari daerah pegunungan, cuman hanya 7 dpl dari permukaan laut. Itu tanaman bawang kami di bawah 50 hari sudah mulai daunnya itu pada mengering, pada tumbang. Jadi dengan apa kriteria Bima Brebes itu kan masa panennya 50 sampai 52 hari. Iya. Apakah dengan umur yang di bawah itu tapi kondisi bawangnya sudah besar, sudah bisa kalau kita pandang bisalah kita panen, itu apakah sekalian nanti bisa kita jadikan benih? Karena kami takut sekarang kami kewalahan kan di benih Pak, untuk menjadikan itu lagi jadikan benih kembali. Jadi kami selalu nggak bisa panen itu untuk kami ikat. Jadi kalau kami panen itu udah merotoli Pak semua, daunnya udah nggak ada. Jadi pada saat penanganan pasca panennya kami selalu kewalahan di situnya. Oke, jadi makanya kan SOP itu kan tidak semuanya bisa dilakukan di semua tempat. Spesifik, saya menganggap bahwa SOP itu ada semacam dalam tanda kutipnya itu harus ada kearifan lokalnya. Iya betul. Jadi pada intinya saya mengambil analogi mohon maaf kepada ibu-ibu ya. Jadi kematangan untuk bisa tumbuh bagi seorang perempuan itu ketika sudah menstruasi kan seperti itu. Artinya taruhlah kita ambil pada umur taruhlah misalkan ya, biar tidak disalahkan oleh KPAI ya, taruhlah misalkan umur 22 tahun. Kira-kira 22 tahun dengan 30 tahun itu kan masih sama-sama masa reproduksi ya. Nah, artinya sebetulnya kalau bawang itu sudah istilahnya sudah layak dipanen untuk konsumsi, taruhlah tinggal tambah 2 hari atau 3 hari lagi. Jangan sampai itu daunnya pada rontok karena kita itu menunggu SOP karena harus ditambah 7 hari. 7 hari lagi ya. Makanya saya kembalikan ini harus ada istilahnya penampakan fisik itu juga menjadi bagian tak terpisahkan dari SOP. Pak ini belum 60 hari Pak, tapi sudah rebah. Nah, kalau kemudian kita punya pandangan ini kalau ditunggu sampai 5 hari daun habis. Itu sebaiknya dipanen dulu. Dipanen saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun biarpun umurnya masih di bawah 50 hari. Iya. Terus kalau itu untuk dijadikan benihnya gimana Pak? Nggak masalah. Langsung aja dijadikan benih. Tapi kami selalu gitu aja Pak. Bibit muda kalau kami tanam selalu di sana itu terjadi serangan layu Fusarium molor. Jadi anggapan mereka itu petani awam ya selalu seperti itu. Tapi makanya kami lihat seperti di sini, memang kondisi tanahnya juga beda dengan kami di sana. Terus terik cuaca mataharinya juga beda. Kami sekarang bingung ini Pak untuk penanganan pasca panen yang kami sampai sekarang masih kewalahan. Nah, problemnya di mana? Tadi kalau umur di atas 50-an hari lebih
itu daun udah habis. Habis. Mm-mm. Ya berarti sebelum daun habis itu harus kita panen dulu Pak. Karena sekali lagi bahwa umur panen itu tidak hanya ditentukan oleh hari, waktu panen, bukan umur panen ya. Waktu panen itu tidak hanya ditentukan oleh umur, tetapi penampakan fisiknya itu seperti apa. Kalau penampakan fisiknya itu sudah rebah, artinya sudah tidak mungkin lagi untuk menambah bobot. Itu Pak ya, sudah rebah dan tidak mungkin lagi untuk menambah bobot walaupun ditambah 70 hari lagi misalkan. Jadi orang itu Pak, kalau sudah istilahnya begini, orang itu Pak, kalau sudah bobotnya itu maksimal, mau satu hari makan 4 kali pun itu nggak akan banget, karena sudah seperti itu. Jadi kalau ini umur sudah seperti ini, ya, tetapi tidak mungkin lagi untuk menambah bobot, ya sudah dipanen saja, tidak usah menunggu umur tadi. Ya kalau kita berharap menunda itu kan untuk menambah bobot atau taruhlah misalkan untuk menambah kekuatan fisiologisnya. Ya kalau 2 hari 3 hari, kalau misalkan 50, ya kemudian kita undur sampai 52, daunnya masih oke, agak-agak rebah sedikit, nggak masalah. Tapi kalau harus karena SOP kami dari Probes itu harus 58 hari, ya nanti panennya pakai didugil itu. Iya, congkel Pak. Ya betul Pak. Ya itu jadi masalah. Jadi makanya nih Pak, banyak ya mohon maaf ya, kadang-kadang terlalu textbook itu tidak bagus, terlalu textbook. Makanya orang itu membaca kitab suci itu harus ada ustadznya kan gitu. Alkitab itu harus ada pendetanya misalkan. Kalau dibaca sendiri ya bisa sesat gitu. Jadi banyak sekali, makanya saya sangat senang sekali cerita-cerita seperti ini saya bisa sampaikan kepada kawan-kawan yang lain, barangkali nanti ada punya kasus yang sama. Jadi intinya bahwa pada umur tertentu ya itu bawang sudah bukan bakalan nambah bobot. Jadi hanya tinggal tinggal menunggu tua sedikit ya, ketuaan. Tapi jangan sampai nunggu tua itu daunnya itu hilang semua, ya susah nanti. Kehaziman panen bawang itu adalah dengan daun. Nah, kecuali kalau misalkan bawang kita itu kena penyakit atau kena ulat, nah itu perkara lain. Tapi kalau asalnya itu adalah tanaman sehat, ya tanaman sehat nggak terkena penyakit, nggak terkena ulat, daunnya masih utuh, jangan ditunggu sampai habis. Ketika sudah layak untuk dipanen, ya tadi kalau saya sebutkan di sini ada 80% daun rebah, 80%. Atau kita lihat rebah Pak ya, bukan kering ya. Bukan kering ya. Artinya apa? Artinya proses itu sudah gak jalan lagi, sehingga kemudian kalau saya istilahkan itu sel-sel itu sudah gak fungsi, sehingga kemudian rebah. Nah ini yang perlu kita perhatikan. Sama orang panen mangga itu kan ada masanya ini, ya, ada masanya. Panen jagung juga ada masanya kan gitu. Kalau panen jagung itu hampir lebih presisi waktunya. Nah, jadi ini kita lihat, ya ini panennya kayak gini. Ada yang kalau bisa dipikul kayak gini Pak. Gimana Pak? Dipikul kayak gini enggak? Enggak Pak, orang merotoli daunnya Pak, makanya bingung kan panennya. Ya makanya ini jadi cerita, artinya textbooknya itu di ini dulu artinya harus ada tafsirnya kan gitu kan istilahnya. Umur 50 sebetulnya itu textbook yang mengatakan 55 atau 60 hari itu adalah ingin mengatakan
bahwa bawang merah itu layak dipanen ketika rebah 80% dan biasanya terjadi pada umur 55 sampai 58. Ini prematur, Pak. Nah, itu yang dilihat kesimpulan 55-58 ya, tetapi nggak dilihat 80%-nya. Nah, ini yang apa namanya? Nanti saya juga harus memperbaiki ini ketika kami harus menyampaikan supaya tidak terjadi kesalahan atau mispersepsi. Iya. Nah, ini kan saya hampir nggak pernah mengatakan berapa umurnya secara. Jadi 80% rebah menguning. Nah, tetapi tidak menyebutkan 55 atau berapa itu enggak. Karena kita menentukan umur panen. Nah, oke. Saya lanjutkan. Jadi kasusnya seperti itu, Pak. Nah, maksud saya kalau ini bisa diperbaiki, tidak usah nanti beli bibit dari sini. Pak, nanti kalau nggak beli bibit dari sini, nanti berbus gimana? Nggak ada yang jual. Rezeki sudah ada yang mengatur. Kan seperti itu. Kan begitu, Pak ya. Rezeki sudah ada yang mengatur. Ketika prinsip kami teman-teman itu, kalau kita mengajarkan sesuatu yang baik dan benar kemudian digunakan, ya kita dapat kebaikan juga, kan seperti itu. Nah, pasti bukan bapak-bapak mendoakan ya, wah ini gara-gara saran dari Mekarjaya untuk memproduksi benih sendiri, kami bisa memproduksi sendiri dan seterusnya. Nah, kan dapat doa kebaikan. Iya. Nah, jadi kami tidak akan pelit terhadap ilmu, karena ilmu itu semakin kita berikan maka kita akan mendapatkan tambahan ilmu yang lain. Nah, rezeki nggak akan terbuka. Yang penting kita menjadi bagian dari pintu rezekinya orang lain. Nah, ini yang prinsip ini kami terapkan di dalam bisnis kami dengan Pak Hadi ini. Monggo silakan. Prinsip pembuatan benih silakan jangan bapak-bapak itu bisa membuat. Makanya kami Pak kan gini Pak, kami belajar kemarin itu kan kami punya penangkar ada di tiga kecamatan lah. Sampai sekarang itu penangkar itu belum produksi. Nah, jadi selama ini dengan dibuatnya sama dinas itu kami dikasih kelompok untuk penangkar benih sudah difasilitasi oleh Bank Indonesia, oleh pihak dinas pertanian. Kami selalu kewalahan kalau mengharapkan petani itu bercocok tanam bawang itu. Terakhir kalau kami selalu membeli bibit dari Brebes itu keuntungannya sangat tipis sekali. Jadi kalau kami mempunyai benih sendiri secara hitung-hitungan analisa usaha tani, kami pasti akan lebih banyak untungnya di situ. Makanya kami belajar kemari ya seperti Bapak sampaikan tadi, nanti bibit dari Brebes siapa yang beli ya itu rezeki kan tinggal ada yang udah ngatur. Jadi kalau kami di sana panen seperti ini nggak pernah bisa daunnya itu dibawa dengan sepeda, dengan kereta seperti itu nggak bisa karena memang nggak bisa diikat. Makanya pada saat yang merotoli itu kami jemur, kami pun teknik penjemuran yang merotoli itu kami juga tidak tahu. Kami bingung. Jadi dijemur langsung ke tenda kayak jemur padi, itu matang, gosong semua. Jadi teknik seperti itu juga kami pasca panennya belum seperti tahu. Karena kan ketika nggak ada daun, umbi itu tidak terlindungi sama daunnya. Makanya Pak, ketika kami menjemur itu nanti ada dibalik. Dibalik itu apa? Umbinya itu terlindungi. Iya tadi saya lihat seperti itu. Tadi lihat ya? Sudah lihat. Nah, itu teknisnya. Jadi intinya bahwa untuk menjadi bibit itu harus ada daunnya. Harus ada daun. Biarpun umurnya masih muda. Sebetulnya bukan muda Pak. Itu sudah terisi belum tuh? Iya. Sudah terisi betul. Kalau bulatnya itu Pak udah terisi Pak. Nah, berarti sudah Pak. Ya cantik bulatnya. Ya, Cuman artinya perbedaannya itu Pak, Bima Brebes ditanam di batu bara itu merahnya nggak bisa merah betul kayak di sini. Itu aja beda. Sama daunnya tadi tekas habis. Coba saya coba kalau warna merahnya itu kurang ngejreng ya, kurang glowing lah gitu ya. Kurang glowing Pak. Kurang glowing.
itu coba Bapak menggunakan diperbanyak dengan dibantu dengan pupuk kalium. Tabur atau semprot Pak? Tabur boleh, semprot boleh. Berapa hari sebelum panen? Itu ikut Pak. Berarti pada umur di atas 25. Pupuk kalium Pak. Pupuk terakhir ya Pak? Iya. Itu disemprot menggunakan MKP. MKP ya ada. Itu kan kaliumnya tinggi itu. Ya. Dan pupuk kalium itu salah satu fungsinya itu adalah untuk mempercepat pembesaran umbi, kemudian memperbaiki warna. Nah, kemudian jangan lupa kalsium Pak. Jadi ini ilmu dari Profesor Sobir ya. Jadi kalsium itu bukan hanya sekedar untuk menaikkan pH, bukan itu saja. Tetapi pupuk kalsium, kalsium. Jadi pupuk kalsium kapur itu bukan hanya untuk menaikkan pH, tetapi juga untuk memperbaiki struktur dan kekuatan sel umbi. Ini ilmu dari Profesor Sobir. Nanti Bapak saya kasih materi saya lengkap. Nanti Bapak tinggal tak kasih sapi jam prestisnya. Nanti silakan. Ada predisnya Pak nanti. Nah, belum dapat kan? Belum. Nah, ya dulu belum jadi karena ini baru saya bikin tahun 2018. Tapi KCL tadi ataupun kalsiumnya dosis berapa itu Pak? Biasanya Per 1 gram per liter air. Sorry. yang tabur Pak, KCL tabur. Ya KCL. Pupuk ketiga. Oke. Terakhir. KCL-nya KCL sampel klarifikasi nih. Iya. KCL bener atau KCL yang agak bener? KCL mop lah, Pak punya mahkota lah. Mahkota. Oke. Kalau mahkota itu kurang lebih sekitar 50 kilo per hektar. 50 Minimal ya. 2 kilo ya Pak, rantai ya. Per 400 meter bibit sangkar. Dua dibagi aja. Iya Pak. Ya. Kalau kalsium Pak? Kalsium itu di depan aja. Di depan aja, di dasar. Iya di dasar. Di penyemprotan? Di penyemprotan boleh. Tapi kan kalau menyemprotkan kalium itu juga harus hati-hati karena kalium itu akan bereaksi dengan pestisida yang sifatnya asam. Nanti pestisidanya nggak fungsi. Ini perlu hati-hati ya. Saya nggak hafal pestisida jenis apa namanya. Jadi kalau menggunakan MKP atau itu kalau MKP bisa dicampur dengan pestisida, masih bisa. Udah. Kayak clear Pak ya. Jadi masalah benih tadi ini biar pengembangan bawang merah itu akselerasinya bagus. Saya terus terang sedih Pak, Saya dekat dengan baik ya dengan Bu Direktur Perbenihan Perben Hortikultura, dekat itu sampai sekarang itu masih mikir benih bawang merah dari mana, terutama yang dari yang luar Jawa. Sampai sekarang Pak itu masih disuplai terus. Padahal waktu zaman dari 2015-16 itu saya sering hampir ke seluruh wilayah di Indonesia untuk memberikan pelatihan perbenihan. Nggak jadi. Nah, jadi saya sampai ke mana? Di mana yang dekat Danau Toba, ke sana juga, kemudian ke pesisir selatan, sampai ke Pekanbaru, sampai ke Aceh. Saya memberikan pelatihan itu, sampai ke Pidi, memberikan pelatihan itu. Tapi ya ini perbenihan itu belum terselesaikan. Semuanya masih bergantung pada Jawa. Lah orang Jawa juga kadang nggak semuanya benar juga. Makanya Pak kemarin yang bantuan kita itu kayaknya bibitnya, benihnya juga nggak benar gitu loh. Nah, itu Pak. Begitu kita tanam,
Kalau kriteria kena Leiobosarium kan di umur 20 atau 30 hari. Ini masih pada saat awal tanam sudah pada kena moler gitu loh. Apakah itu bawaan benih atau enggak kita juga nggak tahu. Belum cukup umur. Katanya belum cukup Bisa umur. jadi kayak gitu Pak ya. Jadi makanya ini apa namanya? Ya kami sampaikan, kami tahu persis kondisi. Artinya kami itu semangatnya ingin ayolah kita bangun bersama-sama bawang merah ini. Yang belajar benih ya belajarlah benih. Nah, tapi kami juga sampaikan bahwa kondisi perbenihan kita seperti ini. Tidak semua penangkar itu baik. Jadi ada yang ya, istilahnya penangkar yang cowboy itu ada. Pokoknya ada so, kirim-kirim aja. Nah, oke. Nah, kita nggak akan membahas itu, tapi membahas bagaimana kita menjawabnya. Ayolah kita kawan-kawan di batubara bisa taruhlah nggak banyak-banyak dulu, misalkan taruhlah produksi 5 ton misalkan dari total bantuan itu ada berapa, kita sisihkan 30% dulu Pak. Kita taruhlah misalkan ya dari bantuan itu misalkan 10 hektar kali 10 ton ya, bagikan 100 ton ya, 100 ton cobalah kita produksi benih 10 ton aja dulu. Kita lihat, karena kita juga belum tahu karakter umbinya, masih banyak Pak yang harus kita perbaiki nanti. Barangkali ternyata tidak tahan simpan, berarti kekurangan, mungkin kebanyakan nitrogen. Tetapi kalau untuk daerah pasir itu biasanya lebih awet. Kalau batubara daerahnya apa? Berpasir Pak, makanya kami bingung di situ. Harusnya. Lebih awet gimana Pak? Lebih awet ini apa namanya untuk disimpan itu lebih tahan. Kami kewalahan selalu disimpan Pak, baru disimpan sebentar aja itu pangkalnya seperti yang busuk tadi Pak. Pangkalnya? Iya. Karena? Nggak tahu. Karena panennya nggak ada daunnya. Ya kalau ada yang bisa diikat pun nanti pada busuk seperti itu. Jadi kami mau menjadikan pada saat kami setelah umurnya 2 bulan kami tahan mau menjadikan benih, mau kami potongin ya sebagian gembos, ya pangkal batangnya tadi, pangkal akarnya tadi udah pada berbusukan. Apakah itu di budidayanya? Kita telusuri nanti mungkin bisa sampai mungkin di tayangan ini barangkali ada. Oke, kita lanjutkan Pak ya. Nah, ini proses panen seperti ini. Nah, ini kalau kemudian diikat itu bagian atas ini, bukan bagian bawah. Ini bagian agak muncul ya Pak? Iya muncul ya. Terus kalau diikat pagi-pagi itu kan agak rapuh dia Pak. Nah. Jadi manennya harus pagi atau sore atau siang? Pagi Pak. Pagi ya? Iya. Tapi kayaknya kalau diikat itu agak rapuh gitu Pak. Mau ikatnya juga nggak terlalu kencang. Nggak terlalu kencang kali? Nggak terlalu kencang. Nah, kita lihat panen seperti ini. Nah, ini kita langsung diikat kan, ini bagian atas, nggak ada yang di bawah. Kayak gini. Nah, ini ketika kita bawa ke penjemuran, mungkin coba tadi sudah sampai ke sini ya. Udah. Nah, seperti ini. Nah, ini kita lihat ya, bagaimana menjemurnya seperti ini. Ini dibalik Pak. Tadi udah nengok juga Dibalik caranya. Ya, dibalik. Dibalik setelah 1 hari. Kemudian ini kalau panen itu harus disiapkan penutupnya. Walaupun tidak hujan. Jadi kalau hujan pun malam hari harus ditutup Pak. Ditutup. Embun Pak. Ini contoh kalau kamu di sini panen seperti ini. Nah ini ada yang kayak gini. Ini di Malang ya. Ini di Malang ini. Di NTB. Gantung Pak ya. Di kantung. Ini di Solok seperti ini. Mungkin bapak-bapak sudah pernah ke sana. Belum kalau Solok belum. Di mana? Kalau di gantung itu lebih bagus sih. Bagus juga sih. Nah. Ventilasi udaranya dapat. Tapi kami selalu busuk di ketennya itu Pak. Iketannya itu kan nempel padat pas diketan gininya.
Ini nanti kalau daunnya itu kalau kami biarkan 1 hari 2 hari aja udah langsung busuk itu Pak. Ikatnya kencang. Jangan kencang-kencang Pak. Jangan kencang. Ya. Ikatnya pakai Pakai tali plastik Pak. Tarik gitu ya. Mm-mm. Jangan kencang-kencang. Jadi artinya daun itu tidak terlalu terluka. Terus si Suna tadi minta ajarin ngikat di sana. Dah. Gimana ngikatnya? Udah diajari tadi. Jadi gitu Pak ya. Jadi ini faktanya di sini apa namanya? Diikat pada bagian atas semua. Nah, ini kita lihat semuanya kayak ini. Ini semua kan ini dibalik ini. Jadi istilahnya pocongannya itu dibalik. Mm-mm. Gitu. Ini yang apa? Yang sudah nggak ada daunnya ini. Artinya ini yang lolos dari ikatan. Ya artinya pasti di dalam panen itu pasti ada yang daunnya rontok itu pasti ada. Ini jatuhnya di sini. Kita pisahkan. Nah, kita lihat Pak ini kan tetap ini dibalik ya. Iya Pak. Umbinya itu ada di dalam. Supaya apa? Jadi ketika hari pertama itu ikatan itu ada di luar, maka pada hari kedua ikatan ada di dalam. Nah, bisa jadi Pak, bisa jadi daun itu rontok karena busuk dari dalam. Iya. Yang dari dalam tidak terkena matahari. Nah makanya ini kemudian dibalik. Jadi istilahnya mungkin Bapak tadi lihat ya? Udah lihat Pak, udah paham. Jadi selama ini yang kami buat itu salah, udah. Nah, jadi ini udah tahu tadi. Mengapa ini dibalik? Supaya lembab panas yang ada di dalam yang bisa membuat daun itu menjadi memar itu bisa langsung kering. Nah, Berarti kalau panen itu langsung gini langsung diikat ya Pak? diikat ya. Panen langsung diikat, panen langsung diikat. Nah, diikat, nanti dijemur 1 hari, biasanya dibalik itu yang apa namanya? Ikatannya ada di dalam. Nah, kemarin saya nggak tahu saya giniin Pak, kayak Coba, susun Pak. panen, Nah. nanti di belakang dapat saya jemur di lahan, nanti baru diketin pakai pelepas sawit, daun sawit. Coba dari depan Pak. Saya susuni dulu. Jadi inilah kesalahan dulu. Nah, ini contoh tempat di tempat lain. Ini di NTB kayak gini. Nah, ada penjemuran. Nah, ini yang punya Pak Hadi. Sudah produksi itu Pak? Belum Pak, yang di mana nih? Ini penjemuran, bukan penjemuran, pengeringan. Pengeringan. Ya. Menggunakan ini kayak gini. Macam ini Pak ya, solar dryer Pak. Pakainya apa ya? Install dryer. Jadi menggunakan biomasa. Jadi pakai di blower, pakai panas. Jadi ya gini. Tapi luar. Kalau Jadi ya gini. tempat kami cabai di keringan Pak, tapi Oh, gitu? solar dryer itu Pak, pakai Pakai- tenaga surya. Yang Panas semua. Yang pakai punya itu apa namanya? Impak pertama. Ya Pak. Solar dryernya yang bagus ya. Iya, yang baru sekarang lah Pak. Kemarin kan saya dapat di wilayah kerja saya di Sabtu itu ada bantuan dari APBN. Hah? Solar dryer itu udah selesai. Kemarin saya tes itu mengeringkan cabai. Nah, Kalau dia panasnya slow itu 4 hari, tapi kalau panasnya kuat 3 hari. itu Cabai ada itu otomatisnya nggak? Kalau misalkan terlalu panas kemudian buka ada sendiri. ada alat pembuangnya Pak. Nah itu Yang artinya- dari ya itu dari tenaga surya itulah dia membuang ke Betul. belakang. itu saya masang tahun 2020 harganya 170 juta. Iyalah Pak, betul lah Pak. 100 juta memang itu Pak. 170 juta. Itu hanya untuk 6 kali 8 kalau nggak salah. Iya betul Pak, pas. 6 kali 8 Ya, ya. pas cocok ya Pak. Ya, itu dari apa namanya? Solar dryer dome dari PT Impak Pratama. Ya betul Pak. Nah, ini saya sampaikan kembali titik kritis penjemuran. Intensitas cahaya ini adalah semakin panas maka waktu jemur akan semakin cepat.
Tetapi kalau kita tidak hati-hati, matang. Matang. Nah, kemudian kualitas barang juga lebih bagus. Kemudian yang rusak juga semakin kecil, kecuali kita kesalahan. Semakin terik, semakin ya banyak yang rusak. Nah, kemudian media alat jemur, pelindungan terhadap barang, kemudian sirkulasi udara, mencegah kerusakan, kemudian distribusi panas. Distribusi panas itu maksudnya tadi seperti kita balik-balik itu supaya apa? Supaya panas itu merata kepada umumnya. Jadi panas loh, itu keluar ruangan. Jadi makanya kalau di sini Pak itu digeser ketika dijemur ya. Taruhlah misalkan sudah 2 jam, itu digeser Pak. Ini geser. Supaya apa? Supaya tanah itu juga rontok. Itu juga ada semacam kayak di ada sirkulasi udara untuk membuang panas. Saya ambil contohnya begini. Jadi ini susunan bawangnya. Susunan itu kita goyang-goyang pindah. Goyang-goyang pindah. Seterusnya. Supaya apa? Supaya panas yang ada di sini itu hilang. Ya kan seperti kita tiup, seperti kita kipas. Nah, ini lumayan Pak. Lumayan lumayan membantu dan memang SOP-nya ya itu prakteknya. Artinya kita perlu pada SOP untuk misalkan di sini distribusi panasnya. Distribusi panasnya itu enggak biar merata. Dan uap-uap itu juga hilang. Jadi yang salah satu mungkin yang belum ditemukan ya. Nah, ilmu kedua Pak itu Pak. Kalau yang lainnya sudah ada gitu ya. Nah, kemudian ini contoh-contoh film busuk. Nah, ada yang dari pangkal daun, ada yang pada bagian akar. Ini sumber-sumber kerusakan. Kita lihat. Nah, kemudian ini ada gudang penyimpanan, di mana umbi yang akan disimpan harus dalam keadaan kering. Tes kekeringannya apa? Masukkan satu ikat bawang merah ke dalam plastik bening, ya kita tahu ya plastik bening seperti apa, kemudian ditutup rapat. Jika dalam 1 malam tidak ditemukan, artinya tidak ada embun atau uap air, artinya umbi sudah kering dan boleh dipindahkan ke dalam gudang. Nah, sangat sederhana. Sederhana Pak, tahu itu Pak. Saya pakai apa? Paham itu Pak. Nah, ini ya, paham. ilmu dari BPTW Jawa Timur. Paham. Nah, jadi kecengnya kita aja gampang. Ya. Ini akarnya atau belum? Belum itu. Biasanya masih ada daun-daun hijau itu ya. Nah, Paham. ini contoh, ini panennya, ini penjemuran, ini juga. Pengayuan Pak ya. Kemudian saya coba nih Pak ya, alur penyimpanan panen, ada langsung dijual. Mau apa dijual? Karena petani butuh dana, modal tanam berikutnya. Itu. Nah ini alur aja nih. Kemudian ada penyimpanan 1 sampai 3 bulan, bisa seperti itu. Bisa untuk bibit atau konsumsi. Ada yang cold storage. Ini cerita aja. Itu cold storage Pak ya? Iya. Tapi baru jalan berapa bulan ada trouble. Teknisnya itu orang India Pak. Orang India visanya habis. Waktu mau memperbaiki ini, mau masih setting, visanya habis, harus segera balik. Nah, jadi istilahnya kan orang mesin itu kan harus ditungguin kan, paling tidak sampai 1 minggu atau kontrol gitu. Nah, ketika diperbaiki, warung di resto yang menyajikan teh poci, tapi kemudian poci itu teh kopi ya, dibuka hitam. Nah itu yang paling enak. Jadi makanya jangan dibuka dulu, nanti kita nggak selera. Tapi itu yang enak. Jadi mitosnya ini nggak tahu apa.
penjelasan ilmiahnya seperti apa ya, pokoknya apa namanya, teh poci itu nggak pernah pakai itu, nggak pernah pakai sunlight dicuci itu nggak pernah. Jadi cuma dikasih air panas, buang, kasih air panas, buang gitu aja. Hah? Buku. Nah, Buku ini apa? Jaket no. ini cara penyimpanan Motor. seperti ini. Penyimpanan. Bangku. Juga ini cara penyimpanan ini disortir sebelum naik ke hujan. Nah, ini ada yang menyimpan di apa plafon itu ada. Iya, awam biar tak simpen plafon, Pak. Di plafon ya. Omahe rek ambruk. Jadi yang di Nganjuk Jawa Timur, ini di Nganjuk, kemudian ini di Cirebon, di mana Tegal seperti ini. Nah ini di Aceh, yang ini, nah ini. Jadi saya ambil itu di PD Aceh ya, PD Jaya. PD atau PD Jaya atau Ada PD, ada PD Jaya. Pak. PD. Ya, PD. Nah ini salah, ini rusak, bukan rusak, ini masih kotor semua. Jadi ini contoh yang salah ini. Nah, tanah dan kotor yang menempel pada akar dan ini kulit bukan kulit adalah salah satu media penularan penyakit. Jadi harus betul-betul dibersihkan. Jadi jangan berkesimpulan nanti kita bersihkannya pada saat mau ditanam saja. Loh itu fungsinya berkembang di sini. Dekat kali dengan seng, Pak. Kenapa? Dekat kali dengan seng apa enggak mempengaruhi panasnya itu? Kalau apa namanya sudah kering, ini kan sama-sama di pantai ya. Di pantai itu kan airnya gede juga, jadi nggak terlalu di tempat terbuka. Ya, ini contoh. Bahkan ketika kami akan menyimpan pun, ya ketika jenengan bapak-bapak panen, itu ketika itu nggak boleh nggak boleh ditumpuk kayak beras. Nah, kan nggak boleh. Ini harus kita kasih rongga kayak ini. Ventilasi. Ini penyimpanan misalkan mau kirim sampai berapa lama? Misalkan 5 hari. Nah 5 hari itu kalau apa namanya pedagang-pedagang di sini sudah tahu. Jadi itu dikasih rongga. Jadi kadang-kadang nanti pada jam-jam tertentu itu terpal itu dibuka bagian depan sehingga apa namanya ada aliran udara. Ini untuk jadikan benih, Pak, mau dikirim. Ini untuk konsumsi. Nah, ini kita lihat nih. Ini semua dikasih rongga. Mengapa ini dikasih rongga? Nah, karena kami punya pengalaman buruk. Nah, kita tumbuk seperti ini. Kita tumbuk seperti beras. Kita tumbuk seperti beras. Jadi banyak yang rusak. Iya, antara gang yang apa itu busuk, Pak. Iya, betul. Panas. Jadi biar kami yang punya pengalaman, Orang bapak yang mengambil pelajaran, melonas. kan begitu. Ini kita lihat seperti ini kan. Ini penyimpanan yang agak modern lah ini ya. Ini pengemasan seperti ini. Nah, ini kemudian kita timbang, ini contohnya ya, sudah kering semua aman. Ini distribusi. Pengangkutan. Selesai Pak. Terima kasih. Selesai. Oke. Bapak punya flash disk? Saya kasih materi 1 bundle. Ya, silakan Bapak belajar sendiri. Wih, berlaku tangan bawa.